Sudah 3 bulan terakhir, Pak Mahfud, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun yang biasa aktif menulis dan berkebun, merasakan betapa sulitnya tidur di malam hari. Ia baru bisa tertidur setelah azan subuh, dan siangnya justru terjaga dengan rasa mengantuk yang berat. Merasa kepala berat namun mata tidak bisa terpejam, lalu terbangun berulang kali setir beberapa jam dengan perasaan lelah seharian, menambah daftar keluhan yang ia alami, mulai dari stres ringan hingga perubahan ritme tidur yang tak disadari. Padahal sebelumnya, ia tak pernah mengalami gangguan tidur. Seperti apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh lansia yang menyebabkan pola tidur mereka berubah drastis, dan bagaimana kita bisa membantu mereka agar tidur lebih nyenyak dan mendapatkan istirahat yang berkualitas untuk menjaga kesehatan tubuh dan emosinya? Gangguan tidur pada lansia adalah masalah yang sering terjadi. Namun, banyak orang yang menganggapnya sebagai hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Padahal, tidur yang terganggu tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Selain faktor penuaan, ada banyak penyebab lain yang bisa menyebabkan lansia sulit tidur, seperti perubahan ritme sirkadian tubuh, masalah psikologis seperti kecemasan atau depresi, serta kondisi medis tertentu seperti nyeri kronis atau gangguan pernafasan saat tidur. Tidur yang buruk bisa memperburuk kondisi kesehatan lansia, mengurangi daya tahan tubuh, mempengaruhi stabilitas emosi, dan bahkan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Dalam episode kali ini, kita akan mengeksplorasi penyebab utama kesulitan tidur pada lansia melalui kisah Pak Mahfud, serta memberikan beberapa solusi yang dapat membantu mereka tidur lebih nyenyak dan mendapatkan manfaat tidur yang berkualitas demi kesehatan yang lebih baik. Pak Mahfud 70 tahun, pensiunan guru yang aktif menulis dan berkebun. Tapi akhir-akhir ini ia sering terlihat lesu. Ketika ditanya, ternyata ia baru bisa tidur menjelang pagi, lalu bangun kesiangan dan merasa lelah seharian. Sulit merasa mengantuk meski tubuh lelah. Pak Mahfud mengeluhkan bahwa meskipun tubuhnya merasa sangat lelah setelah seharian berkebun atau menulis, ia tetap merasa kesulitan untuk merasa mengantuk saat malam datang. Ini adalah keluhan umum pada lansia, di mana perubahan ritme sirkadian, jam biologis tubuh yang mengatur pola tidur, menjadi tidak stabil. Pada usia lanjut, melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur, bisa berkurang produksinya. Akibatnya, meski tubuh membutuhkan istirahat, otak tidak merespon dengan baik untuk menciptakan rasa kantuk. Faktor lain seperti stres ringan, kecemasan, atau bahkan pola makan yang tidak teratur dapat memperburuk keadaan ini. Kurangnya perasaan kantuk membuat lansia sering terjaga hingga larut malam, yang beresiko mengganggu kualitas tidur dan kesehatan jangka panjang. Tidur sebentar lalu terbangun lama. Salah satu masalah tidur yang sering dikeluhkan Pak Mahfud adalah ia tidur sebentar, kemudian terbangun lama di tengah malam. Kondisi ini dikenal sebagai sleep fragmentation atau tidur yang terputus-putus. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari gangguan pernafasan tidur seperti sleep apnea, hingga kondisi medis lain yang mengganggu kenyamanan tidur. Pada lansia, gangguan tidur ini lebih sering terjadi karena perubahan dalam struktur tidur, di mana mereka lebih sering berada di tahap tidur ringan yang mudah terjaga. Terbangun terlalu sering di malam hari tidak hanya membuat tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup, tetapi juga bisa memperburuk mood dan energi sepanjang hari. Hal ini dapat mengarah pada kelelahan kronis, bahkan jika waktu tidur yang dialami cukup lama. Pikiran tidak bisa diam di malam hari. Pak Mahfud juga mengungkapkan bahwa meskipun tubuhnya merasa lelah, pikirannya tetap terjaga dan aktif saat malam tiba. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kecemasan atau stres, baik yang terkait dengan masalah pribadi maupun kesehatan. Pada lansia, hal ini bisa dipicu oleh kekhawatiran tentang masa depan, perubahan hidup, atau bahkan rasa kesepian. Pikiran yang berlarian membuat otak tidak bisa beristirahat, yang pada gilirannya menghalangi terjadinya tidur yang nyenyak. Selain itu, banyak lansia yang terlalu fokus pada masalah-masalah sehari-hari sebelum tidur, tanpa adanya ritual relaksasi yang dapat membantu menenangkan pikiran.
Kecemasan yang berkelanjutan ini bisa memicu insomnia yang mengganggu pola tidur dan memperburuk kualitas hidup lansia. Bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Masalah tidur lain yang dialami Pak Mahfud adalah bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Ini merupakan gejala yang umum pada lansia karena mereka cenderung mengalami perubahan pola tidur, termasuk lebih mudah bangun di tengah malam atau sangat pagi. Perubahan dalam ritme sirkadian dan penurunan produksi melatonin menjadi faktor utama. Selain itu, faktor usia yang menyebabkan penurunan kualitas tidur juga berperan. Kebiasaan bangun terlalu pagi bisa membuat tubuh merasa sangat lelah di siang hari, yang akhirnya mempengaruhi kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari. Lansia yang tidak bisa tidur lagi setelah bangun pagi juga bisa merasa frustasi dan kehilangan waktu tidur yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan fisik dan mental. Kondisi ini sering menyebabkan mereka merasa lelah dan kurang bertenaga sepanjang hari. Kondisi ini menyebabkan ia cepat marah, sulit fokus saat membaca, dan tidak semangat ke kebun. Padahal sebelumnya ia sangat aktif. Ternyata ini bukan hanya soal pola tidur, tapi berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh lansia yang berubah, serta kemungkinan stres ringan yang tak disadari. Anak-anak Pak Mahfud mulai membantu dengan langkah sederhana namun konsisten. Menetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari. Anak-anak Pak Mahfud mulai membantu dengan menetapkan jam tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Rutinitas tidur yang teratur membantu menstabilkan ritme sirkadian tubuh dan memberi sinyal yang jelas kepada otak tentang kapan saatnya tidur dan kapan saatnya bangun. Hal ini sangat penting karena tubuh lansia cenderung lebih sensitif terhadap perubahan jadwal tidur. Dengan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, tubuh mulai terbiasa dan mempermudah Pak Mahfud untuk merasa mengantuk di waktu yang tepat dan bangun lebih segar. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas tidur, tetapi juga membantu memulihkan energi dan memperbaiki mood sepanjang hari. Bahkan, meski tidak langsung terlihat efeknya, konsistensi dalam rutinitas ini sangat efektif dalam jangka panjang. Membatasi tidur siang maksimal 30 menit. Pak Mahfud disarankan untuk membatasi tidur siangnya maksimal 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat mengganggu kualitas tidur malam, karena dapat membuat lansia merasa terlalu segar menjelang malam hari. Tidur siang yang singkat justru memberikan manfaat, seperti meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa kantuk di siang hari tanpa mengganggu pola tidur malam. Selain itu, tidur siang yang terlalu lama bisa membuat tubuh merasa bingung dengan ritme tidurnya, sehingga menambah kesulitan tidur di malam hari. Dengan membatasi tidur siang dan mengaturnya pada waktu yang tepat, Pak Mahfud dapat menghindari gangguan tidur malam dan menjaga keseimbangan ritme tubuh. Mengurangi konsumsi teh atau kopi setelah jam 3 sore. Pak Mahfud juga disarankan untuk mengurangi konsumsi teh atau kopi setelah jam 3 sore. Kafein yang terkandung dalam minuman ini adalah stimulan yang bisa meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa kantuk. Efek kafein bisa bertahan hingga 6-8 jam, yang menyebabkan lansia sulit tidur di malam hari jika mengonsumsinya terlalu larut. Dengan menghindari kafein di sore hari, tubuh dapat lebih mudah merasa lelah pada malam hari dan tidur lebih cepat. Ini merupakan langkah sederhana, namun sangat efektif untuk membantu mengatur pola tidur dan memastikan tidur yang lebih nyenyak tanpa gangguan dari zat stimulan. Mengajak jalan kaki pagi agar terpapar sinar matahari. Mengajak Pak Mahfud untuk jalan kaki pagi merupakan salah satu solusi yang sangat berguna. Paparan sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi melatonin lebih baik, yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur. Selain itu, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki juga dapat mengurangi kecemasan dan stres yang sering mengganggu tidur malam. Sinar matahari pagi juga dapat memperbaiki mood dan memberi energi sepanjang hari. Dengan aktivitas ini, Pak Mahfud tidak hanya mendapatkan manfaat fisik, tetapi juga manfaat psikologis yang membantu menenangkan pikiran dan tubuh menjelang malam. Meskipun langkah ini sederhana, konsistensi dalam melakukannya akan sangat mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Menghindari nonton TV atau main HP di tempat tidur. Salah satu kebiasaan yang membantu Pak Mahfud tidur lebih nyenyak
adalah dengan menghindari menonton TV atau bermain HP di tempat tidur. Layar elektronik seperti TV dan HP memancarkan cahaya biru yang dapat mengganggu produksi melatonin dan merusak ritme tidur alami tubuh. Selain itu, menonton TV atau bermain HP sebelum tidur dapat merangsang otak, membuatnya lebih aktif dan membuat lansia kesulitan untuk tidur. Dengan menghindari gadget di tempat tidur, Pak Mahfud bisa menciptakan suasana yang lebih tenang dan rileks sebelum tidur. Mengatur rutinitas tidur yang lebih sehat, seperti membaca atau mendengarkan murotal, dapat membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk tidur lebih cepat. Menggunakan aromaterapi dan lampu tidur redup. Untuk membantu Pak Mahfud tidur lebih nyenyak, anak-anaknya mulai menggunakan aromaterapi dan lampu tidur yang redup. Aromaterapi menggunakan minyak esensial seperti lavender atau chamomile terbukti memiliki efek menenangkan yang dapat mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur. Selain itu, lampu tidur yang redup menghindari cahaya terang yang dapat mengganggu produksi melatonin. Suasana tidur yang gelap dan tenang menciptakan lingkungan tidur yang ideal bagi tubuh lansia untuk beristirahat dan pulih. Dengan menciptakan atmosfer yang menenangkan, Pak Mahfud bisa lebih cepat merasa mengantuk dan tidur dengan lebih nyenyak. Membuat rutinitas malam seperti membaca Al-Quran atau mendengar murotal sebelum tidur. Membuat rutinitas malam yang menenangkan sangat membantu Pak Mahfud tidur lebih cepat dan nyaman. Anak-anaknya menyarankan untuk membaca Al-Quran atau mendengarkan murotal sebelum tidur. Aktivitas ini tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga membawa ketenangan spiritual yang sangat bermanfaat bagi lansia. Mendengarkan bacaan yang menenangkan dapat meredakan kecemasan atau stres yang mungkin mengganggu tidur. Rutinitas seperti ini membantu tubuh dan pikiran merasa lebih rileks, menciptakan suasana hati yang tenang, dan mengatur jam biologis tubuh untuk tidur lebih awal. Dengan cara ini, Pak Mahfud bisa tidur dengan lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan yang lebih segar. Menyarankan relaksasi atau zikir sebelum tidur. Sebelum tidur, anak-anak Pak Mahfud menyarankan agar ia melakukan relaksasi atau zikir untuk menenangkan pikiran. Zikir atau meditasi ringan bisa membantu mengurangi kecemasan yang sering mengganggu tidur malam. Lansia seringkali lebih mudah terjaga karena pikiran yang terus berlarian, dan relaksasi dapat membantu menenangkan pikiran tersebut. Menggunakan zikir atau teknik pernafasan yang menenangkan dapat mengalihkan perhatian dari stres dan membawa tubuh ke dalam keadaan yang lebih rileks. Dengan rutin melakukan aktivitas ini setiap malam, Pak Mahfud dapat tidur lebih cepat dan mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Setelah 2 minggu, Pak Mahfud mulai tidur lebih cepat. Masih kadang terbangun, tapi ia bisa kembali tidur tanpa gelisah. Ia juga kembali ke kebun dan lebih ceria saat bercanda dengan cucunya. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, perubahan dalam pola tidur adalah hal yang wajar, namun gangguan tidur yang terus-menerus dapat mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Dalam kasus Pak Mahfud, kita melihat bagaimana perubahan kecil dalam rutinitas tidur dapat membantu mengatasi masalah tidur yang dialaminya. Tidur bukan hanya sekedar waktu istirahat, tetapi juga kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kestabilan emosi serta memori. Jika orang tua kita mulai mengalami kesulitan tidur, penting bagi kita untuk memahami penyebabnya dan membantu mereka menciptakan lingkungan yang lebih nyaman serta rutinitas yang mendukung kualitas tidur mereka. Terkadang, apa yang mereka butuhkan bukanlah obat tidur, tetapi perhatian dan dukungan untuk menciptakan suasana hati yang tenang dan pola hidup yang lebih teratur. Dengan demikian, lansia dapat menikmati tidur yang lebih baik dan hidup yang lebih sehat. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Kami juga ingin mendengar dari kamu. Tuliskan di kolom komentar doa apa yang kamu harapkan di usia senja nanti. Semoga doa kita semua dikabulkan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ketenangan di masa tua. Jangan lupa untuk berdoa juga untuk para penonton lainnya, semoga doa mereka juga terkabul. Sampai jumpa di episode selanjutnya.